Iya. Iya nggak sih? Kalau Mas Indo? Menarik ya ketika ngomongin gang kecil gitu ya. Akhirnya Mbak Yuni kan sampai di titik dari gang kecil, dari rumah petak ke Istora gitu ya. Nah yang ingin aku tanyakan, pernah nggak sih sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang musisi ada di titik, mungkin kalau nggak karena musik, aku nggak kuat gitu. Kayak enggak deh. Kayak saya itu dari dulu tuh kayak gini nih. Saya itu udah terlanjur hidup, jadi saya harus nerusin. Apapun kondisinya. Enak nggak enak gitu. Kayak fase-fase pertama saya menikah itu saya kaget. Kok kayak gini gitu loh. Mungkin sih kalau orang lain mungkin udah bunuh diri kali ya. Tapi itu tidak saya lakukan, saya melanjutkan hidup, terus kaset saya meledak gitu. Selanjutnya saya menjadi berpikir, oh Tuhan itu kalau mau ngasih hadiah, kita emang harus gitu, harus di tempatnya gitu. Jadi setiap kali saya dapat kesusahan, misalnya saya kayak lagi di bawah banget gitu perasaan saya. Aduh ini Tuhan mau ngasih apa ya? Mikirnya udah gitu aja. Kalau sempat kehilangan identitas diri, misalnya identitas diri itu dalam artian misalnya, saya dulu sempat punya ciri khas tertentu gitu. Oh Yuni Syara yang rambutnya pendek, oh Yuni Syara yang nyanyi tali satu, oh Yuni Syara lipstiknya ini, oh inilah di pasar Klewer apa segala macam itu. Ini daster Yuni Syara, ini apa segala macam. Banyak itu perintilan-perintilan yang menyebutkan ininya Yuni Syara, ininya Yuni Syara, ininya Yuni Syara. Banyak hal-hal yang melekat di entah yang saya pakai itu menjadi kayak semacam trademark atau menjadi ciri khas dari Yuni Syara. Bahkan di salon-salon tuh ada gambar contoh foto untuk potong rambut itu. Karena aku rambut salah satu korban ke Yuni Syaraan. Oh, yang pendek ya? Yang pendek ya? Kita mau jawab dulu pertanyaan Mas Hindu tadi. Mbak Yuni tuh dikenal sangat emosional gitu ya dalam membawakan lagu dan mampu menghidupi lagu-lagunya. Nah, aku pengen tahu nih, ada nggak sih kisah getir di lagu atau orang bilang kutukan lagu gitu yang akhirnya Mbak Yuni merasa kok hidupku sama ya kayak di lagu yang aku bawakan gitu. Dan lagu apa kayak gitu? Saya sampai pernah nggak mau nyanyi lirik lagu gitu. Karena kayak Desember Kelabu itu. Desember Kelabu pasti. Desember Kelabu itu tiap mau masuk Desember tuh saya udah tahu tuh. Hawa-hawa November masuk Desember itu nggak tahu ya perasaannya kayak di wah gitu. Kenapa Mbak bisa seperti itu? Saya nggak tahu. Saya bikin afirmasi tuh belum lama ya. Enggak, Desember baik-baik aja. Desember akan menyenangkan gitu loh. Bayangin, dari November saya udah tahu angin itu mau lari ke Desember. Dan itu bisa, apa ya, bawaannya tuh kayak melo, kayak apa itu. Dan saya alamin bertahun-tahun. Terus akhirnya masih seperti itu sampai sekarang? Dengan Desember Kelabu? Enggak, saya udah bikin afirmasi dan di Desember tahun lalu saya happy banget saya sama anak-anak saya. Terus kayak lagu Yoko di Turn Up the Country Road sama itu Yoko and Baby Lung itu beda usianya 15 tahun. Saya pernah masukin fase pacaran sama anak yang umurnya 15 tahun itu juga masuk gitu. Tapi yang paling parah sih Desember Kelabu sih. Kalau soal nama, Sengsara itu? Oh nama iya Yuni Sara. Yuni Sara itu orang Jawa bilang tuh Soro. Sengsara. Soro. Nah itu juga yang memberikan itu Pak Iwan. Billboard Indonesia karena menganggap Wahyu Standing Budi itu nggak komersil lah, terlalu Jawa, terlalu apa, kalau nggak ada ningnya juga kayak laki gitu ya kan, jadi apa panggilannya, oh ya Yuni, dikasih apa ya, akhirnya dikasih lah si Yuni Syara ini. Jadi terus orang Jawa bilang gitu, oh repmu kok Soro gini. Mungkin iya dalam satu hal karena pernikahan saya mungkin gagal gitu ya. Tapi saya nggak fair sama Tuhan, sama Gusti Allah, karena saya juga mendapatkan rezeki juga dari situ. Jadi saya anggap balance lah itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.